Yanti, di mana Bapak penguji, di mana kita telah hadir 2 peserta. Kita akan melaksanakan seminar ini secara panel berhubung mentornya sama. Jadi langsung saja kami persilahkan kepada Sri Wahyuni untuk presentasi, waktunya 10 menit, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah Sri Wahyuni langsung dilanjutkan oleh Hardianti, juga dikasih waktunya 10 menit, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Silakan Sri Wahyuni. Baik, terima kasih Bu. Saya izin share screen. Ya, silakan. Pas sudah terlihat Bu? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat Bapak Irfan Sadat Palenga, SKM MSI, selaku penguji. Yang saya hormati Ibu Dr. Aspina, SPD MPD, selaku coach saya. Dan yang saya hormati Ibu Susanti SKM, selaku mentor. Dan Bapak Kartolo SO, selaku evaluator kami di kelompok 4. Baik, perkenalkan saya Sri Wahyuni, ahli media gizi. Saya petugas nutrisionis di UPTD Puskesmas Birobuli. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Penanganan Pencegahan Stunting melalui pendampingan kader dalam pemantauan pertumbuhan balita dan penyuluhan bahaya stunting di Posyandu, wilayah kerja UPT Puskesmas Birobuli. Baik, di sini untuk profil Puskesmas Birobuli. Puskesmas Birobuli merupakan salah satu puskesmas yang terletak di Kecamatan Palu Selatan dan berada di Provinsi Sulawesi Tengah, itu Jalan Abdurrahman Saleh, terbagi 3 kelurahan yang menjadi wilayah kerja Puskesmas Birobuli, yaitu Birobuli Utara, Lolu Selatan, dan Lolu Utara. Dan untuk Puskesmas Birobuli memiliki 23 posyandu, untuk Birobuli Utara ada 8 posyandu, Lolu Selatan ada 8 posyandu, dan Lolu Utara ada 7 posyandu, jadi totalnya 23 posyandu. Kemudian untuk analisis masalah isu, saya menggunakan teknik APKL, aktual, problematik, kelayakan, dan APKL, di mana saya mengambil 5 masalah dan memakai kode skor checklist, di mana di sini ada 3 masalah yang memenuhi syarat, yaitu yang pertama, belum optimalnya penanganan balita stunting, kemudian belum optimalnya penanganan kasus gizi buruk pada balita, dan yang ketiga, kurangnya kepatuhan remaja putri konsumsi tablet tambah darah di sekolah. Jadi ada 3 masalah yang memenuhi syarat. Kemudian saya analisis lagi menggunakan teknik USG yang menggunakan kriteria atau skor. Saat saya menggunakan skor, mendapat 1 masalah utama, itu isu prioritasnya, yaitu belum optimalnya penanganan balita stunting di Puskesmas Birobuli. Mengapa saya katakan itu masalah? Karena seperti kita ketahui bahwa stunting itu menurut Perpres nomor 72 tahun 2021, pengertian terbaru tentang stunting, bahwa stunting itu merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak yang ditandai dengan tinggi badan atau panjang badannya di bawah standar. Dan itu masih menjadi masalah buat kami di Puskesmas Birobuli, karena menurut data Riskesdas 2018 untuk Sulawesi Tengah, itu data stuntingnya sekitar 32,3% untuk provinsi pada tahun 2018, dan untuk Kota Palu sendiri, itu prevalensi stuntingnya 24,1%. Sedangkan pada tahun 2021 menurut data Studi Status Gizi Indonesia atau SSGI, itu pada tahun 2021 data stunting di Sulawesi Tengah itu mengalami penurunan menjadi 29,7%, dan untuk Kota Palu sendiri 23,9%, di mana target nasional atau RPJMN pada tahun 2024 itu Pak Presiden mau angka stunting menurun hingga menjadi 14%. Nah, untuk Puskesmas Birobuli sendiri, pada tahun 2022, jumlah balita stunting di Puskesmas kami pada bulan penimbangan Februari tahun 2022 itu berjumlah 145 balita dari total 1.410 balita yang diukur panjang badan atau tinggi badannya. Itu masih cukup tinggi sehingga membuat saya itu menjadi salah satu masalah kami. Nah, ini untuk analisis penyebabnya menggunakan tulang ikan atau fishbone.
di mana belum optimalnya penanganan balita stunting itu disebabkan ada beberapa faktor. Di sini faktor lingkungan, manusia, metode, dan sarana. Kemudian rencana kegiatan saya untuk aktualisasi nanti, tahap pertama, kegiatan pertama, persiapan pelaksanaan kegiatan. Saya melakukan konsultasi dengan mentor, membuat jadwal kegiatan, dan meminta persetujuan mentor. Kemudian untuk yang kedua, melakukan pendampingan pemantauan, melakukan pendampingan kader Posyandu dalam pemantauan pertumbuhan balita. Mengapa saya mengambil kegiatan ini? Karena masih banyak kami temukan di lapangan kader posyandu itu masih salah atau masih keliru, belum tepat dalam melakukan pengukuran. Sehingga pentingnya kita melakukan pendampingan agar data stunting yang kita dapatkan nanti itu memang benar-benar akurat, bahwa balita itu memang benar pendek atau memang dia tidak pendek, hanya terjadi kesalahan pada pengukurannya saja, sehingga perlu diadakan pendampingan kader. Karena yang mengukur itu kader posyandu. Kemudian yang ketiga, kegiatan saya memberikan penyuluhan tentang bahaya stunting pada balita. Tahap kegiatannya mempersiapkan daftar hadir, alat dan bahan untuk penyuluhan. Kemudian tahapan kedua melaksanakan penyuluhan. Dan yang ketiga membuat laporan hasil kegiatan. Kemudian yang keempat, membuat standar operasional pengukuran berat badan dan tinggi badan balita. Mengapa saya membuat kegiatan ini? Karena di posyandu itu belum ada cara ukur yang terstandar yang ada di posyandu. Jadi saya mau membuat SOP, kemudian ditempelkan di posyandu, biar nanti kadernya setiap menimbang atau mengukur setiap bulan itu bisa selalu kita ingatkan bahwa seperti ini cara pengukuran yang benar. Karena masih banyak kami dapatkan di lapangan, kader biasa mengukur tinggi badan anak itu ada yang masih lupa melepas sendal atau sepatu anak tersebut, sehingga itu berpengaruh dengan hasil pengukuran. Kemudian yang kelima, penerapan SOP-nya di posyandu. Jadi setelah saya memberikan pendampingan pada kader, saya akan mengundang kader untuk ke puskesmas, saya berikan penyegaran, saya berikan pendampingan, kemudian saya dampingi lagi di posyandu. Setiap posyandu saya akan melihat apakah sudah sesuai kader tersebut mengukur sudah sesuai SOP atau belum. Kemudian yang keenam, menentukan sasaran jumlah balita. Kenapa saya mengambil kegiatan ini menentukan sasaran jumlah balita? Karena di posyandu itu kunjungan posyandunya masih kurang. Misalnya dalam satu posyandu jumlah sasaran balitanya ada 50 balita, tapi yang datang ke posyandu biasa tidak sampai 50, biasa hanya 20, sehingga saya ingin membagi masing-masing kader itu memiliki tanggung jawab terhadap balitanya. Misalnya ada 50 balita di posyandu, setiap kader ada 5 orang, jadi setiap kader saya akan bagi 10 orang yang akan menjadi tanggung jawabnya. Jadi sebelum dan sesudah posyandu mereka harus bertanggung jawab sama sasaran itu untuk bisa datang ke posyandu agar hasil pengukuran di posyandu bisa maksimal dengan kunjungan balita yang datang. Kemudian yang terakhir, evaluasi dan pelaporan. Di situ saya akan mengecek kembali daftar hadir, kegiatan yang telah saya laksanakan, membuat kesimpulan dari hasil kegiatan, dan terakhir menyusun laporan hasil kegiatan. Dan yang terakhir, jadwal kegiatan. Untuk persiapan pelaksanaan kegiatan, saya akan laksanakan minggu ketiga di bulan September, yaitu minggu ini setelah ujian. Kemudian untuk pendampingan kader dalam pemantauan pertumbuhan, saya akan rencanakan pada minggu keempat bulan September. Kemudian untuk penyuluhannya saya akan mulai dari minggu pertama di bulan Oktober karena itu awal posyandu. Kemudian sama juga untuk pembuatan SOP-nya saya akan buat pada minggu keempat agar nanti bisa ditempelkan pada awal bulan posyandu. Dan untuk penerapannya saya akan lakukan pada minggu pertama dan kedua pada saat posyandu berlangsung. Dan untuk menentukan sasaran jumlah balita, saya akan laksanakan mulai dari minggu keempat bulan 9 sampai dengan minggu kedua bulan 10. Kemudian evaluasi pelaporan.
saya laksanakan di minggu kedua atau di minggu terakhir kegiatan aktualisasi. Mungkin itu saja dari saya, Bapak Ibu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan stop sharing. Silakan Hardianti, dilanjutkan seminarnya. Ya, presentasinya dilanjutkan. Silakan. Salam. Bu Hardianti. Silakan Bu Iya, Hardianti. Bu, maaf, apakah sudah terlihat tampilannya? Ya, on proses. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum saya memaparkan rancangan aktualisasi, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Irfan Sadat, Palengga Eskom MSI, selaku penguji rancangan aktualisasi, yang terhormat Ibu Dr. Aspina SPD MPD selaku coach, yang terhormat Ibu Susanti SKM selaku mentor, dan yang terhormat Bapak Kartolo Eso selaku evaluator kami di kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Hardianti, jabatan saya saat ini sebagai terapis gigi dan mulut di UPTD Puskesmas Birobuli. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan Mulut Ibu Hamil di Puskesmas Birobuli, Kota Palu. Terlebih dahulu, saya akan memaparkan visi, misi, dan budaya mutu Puskesmas Birobuli. Visinya adalah terwujudnya sistem pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang cepat, tepat, dan bermutu, serta berkeadilan dalam mewujudkan kecamatan sehat. Puskesmas Birobuli memiliki 6 misi. Yang pertama, 1. Meningkatkan mutu dan jangkauan layanan baik dalam maupun luar gedung. 2. Meningkatkan pelayanan kesehatan, khususnya ibu hamil, bayi, balita, dan lansia. 3. Mewujudkan lingkungan sehat melalui perilaku hidup bersih dan sehat. 4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya-upaya di bidang kesehatan yang dilaksanakan Puskesmas. 5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja tenaga kesehatan. 6. Menciptakan suasana kerja yang nyaman dan kekeluargaan. Adapun budaya mutu yang diterapkan pada Puskesmas Birobuli adalah bertanggung jawab, efektif, responsif, sopan, inovatif, normatif. Selama saya bekerja di Puskesmas Birobuli, saya menemukan berbagai macam isu. Namun ada 6 isu yang saya anggap menarik untuk diangkat dan memang layak untuk dibahas. Di antaranya, rendahnya pemahaman orang tua terhadap waktu pencabutan gigi susu. Yang kedua, kurangnya pemahaman pasien tentang hasil pemeriksaan fisik yang tidak mengindikasi dilakukannya tindakan pencabutan gigi. Yang ketiga, tingginya angka rujukan dari poligigi. Yang keempat, belum optimalnya pelayanan pendaftaran dan ruang pasien. Yang kelima, rendahnya pengetahuan pasien tentang kesehatan gigi dan mulut serta penyakit yang ditimbulkan. Yang keenam, belum optimalnya pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut ibu hamil. Dari keenam isu ini, kemudian saya analisis menggunakan metode APKL yang selanjutnya diambil 3 isu yang memenuhi kriteria.
Dari ketiga isu ini, kemudian saya analisis kembali menggunakan metode USG dan dapat diperoleh prioritas isu utama, yaitu belum optimalnya pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut ibu hamil di Puskesmas Birobuli. Selanjutnya, akar penyebab masalah didiagnosa menggunakan diagram fishbone yang terdiri dari manusia, metode, material, dan environment. Adapun analisis diagram ini ditemukan 6 akar penyebab masalah, diantaranya kurangnya kesadaran diri, kurangnya tenaga kesehatan, tidak ada penyuluhan kesehatan gigi dan mulut untuk ibu hamil, kurangnya sarana dan prasarana untuk sosialisasi, pengaruh lingkungan sekitar, dan kesenjangan komunikasi antara ibu hamil dan petugas kesehatan. Selanjutnya, gagasan penyelesaian masalah yang akan dilakukan pada saat rancangan aktualisasi. Yang pertama, melakukan konsultasi dan koordinasi bersama mentor. Yang kedua, melakukan pemeriksaan awal dan anamnesa kesehatan gigi dan mulut ibu hamil untuk menetapkan diagnosa. Yang ketiga, melakukan perawatan kesehatan gigi dan mulut ibu hamil yang memenuhi syarat untuk dilakukannya perawatan. Yang keempat, melakukan dental health education serta pengisian pre-test dan post-test kepada ibu hamil. Yang kelima, melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut di kelas ibu hamil. Selanjutnya, adapun rancangan kegiatan yang akan saya lakukan. Yang pertama, persiapan kegiatan. Adapun tahapan kegiatannya yang akan dilakukan adalah melakukan konsultasi dengan mentor. Yang kedua, mendapatkan arahan dari mentor mengenai rencana kegiatan. Yang ketiga, membuat rancangan soal pre-test, post-test, poster, leaflet, dan daftar hadir. Output dari kegiatan tersebut adalah tersedianya persetujuan dari mentor mengenai rancangan aktualisasi. Yang kedua, mendapatkan arahan dari mentor mengenai rencana kegiatan. Yang ketiga, tersedianya soal pre-test, post-test, poster, dan leaflet dan daftar hadir untuk ibu hamil. Nilai-nilai dasar ASN yang tertuang dalam kegiatan tersebut adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Adapun tahap kegiatan kedua yaitu pemeriksaan awal dan anamnesa. Tahap kegiatannya meliputi mengisi daftar hadir kunjungan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut. Yang kedua, melakukan anamnesa dan memandu pasien untuk mengisi status keperawatan. Yang ketiga, menyiapkan alat pemeriksaan gigi dan mulut. Yang keempat, melakukan pemeriksaan gigi dan mulut dan dokter gigi mendampingi selama pemeriksaan. Yang kelima, mencatat hasil pemeriksaan pada rekam medis. Yang keenam, dokter memberi penjelasan medis ke ibu hamil. Terakhir, membuat laporan pemeriksaan. Adapun output dari kegiatan tersebut, tersedianya daftar hadir kunjungan, menetapkan hasil anamnesa dari riwayat kesehatan. Yang ketiga, tersedianya alat pemeriksaan gigi dan mulut. Yang keempat, terlaksananya pemeriksaan gigi dan mulut ibu hamil. Yang kelima, terdapatnya catatan hasil pemeriksaan pada rekam medis. Yang keenam, terdapatnya penjelasan medis mengenai kesehatan gigi dan mulut ibu hamil. Yang ketujuh, terdapatnya laporan hasil kegiatan dan diagnosa. Nilai dasar ASN yang tertuang pada kegiatan ini adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya, kegiatan ketiga adalah perawatan kesehatan gigi dan mulut ibu hamil yang memenuhi syarat untuk dilakukannya perawatan. Karena tidak semua ibu hamil bisa dilakukan perawatan pada masa kehamilannya, tahap kegiatan
Satu, mengisi daftar hadir ibu hamil yang mendapatkan perawatan. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan untuk perawatan. Yang ketiga, melakukan tindakan perawatan gigi dan mulut. Yang keempat, membuat hasil laporan hasil perawatan. Output dari kegiatan tersebut adalah terdapatnya daftar hadir ibu hamil yang telah mendapatkan perawatan, tersedianya alat dan bahan untuk dilakukannya perawatan, terlaksananya perawatan kesehatan gigi dan mulut, terdapatnya laporan hasil perawatan. Adapun kegiatan yang keempat adalah Dental Health Education atau DHE. Tahap kegiatannya meliputi mengisi daftar hadir ibu hamil yang akan melakukan pre-test dan post-test. Yang kedua, melakukan pengisian pre-test. Ketiga, edukasi kesehatan gigi dan mulut serta pemberian leaflet. Yang keempat, melakukan pengisian post-test. Yang kelima, membuat laporan hasil pengisian pre-test dan post-test. Selanjutnya, nilai dasar ASN yang tertuang di dalam kegiatan ini adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Adapun outputnya adalah tersedianya daftar hadir dari ibu hamil yang telah melakukan pretest dan posttest, telah didapatkannya hasil jawaban pretest sebelum tindakan evaluasi, edukasi. Yang ketiga, maaf Bu, sistem saya error ini. Maaf Pak, sekali Iya, lagi. kelihatan ini di sini. Kelihatan. Ada sistemnya. Oke. Oh gitu. Ya sudah, nggak apa-apa. Boleh stop sharing. Ya, stop sharing aja. Bisa stop sharing, Bu Hardianti? Nggak bisa ya? Oke. Ya. Oke, baik Bapak penguji, Ibu mentor yang saya hormati. Demikian tadi presentasi dari kedua peserta kita, yaitu Bu Sri Wahyuni dan Bu Hardianti. Dan selanjutnya kami silakan kepada Ibu Mentor, Ibu Susanti SKM untuk memberikan beberapa pernyataan dukungan ataupun penguatan terhadap kegiatan-kegiatan yang insya Allah mereka laksanakan 1 bulan ke depan. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Ibu Dr. Aspina SPD MPD ya sebagai coach teman-teman, kemudian kepada Bapak Irfan Sadat Palinga Eskom MSI sebagai penguji, dan kepada Bapak evaluatornya ya, Bapak Kartolo. Ya, untuk kali ini penguatannya memang rencangan antara Hardianti dan Sri Wahyuni ini mempunyai hubungan ya, karena bagaimana kesehatan gigi ibu hamil itu bagus kesehatan giginya, otomatis proses untuk pemasukan gizinya untuk bayi dan ibunya itu bagus, dan itu akan berimplikasi kepada bayi yang akan dilahirkan nanti, insya Allah tidak akan kekurangan gizi, atau yang biasa ini sekarang jadi isu nasional menjadi kondisi yang stunting. Jadi ini memang rancangan yang saling berkaitan. Jadi kami sangat berharap untuk rancangan ini
akan menjadi inovasi Puskesmas Birobuli ke depannya dan akan secara terus-menerus bisa dilaksanakan. Ya, supaya nanti kasus stunting yang mungkin yang ada saat ini mungkin bukan secara langsung dikatakan stunting, tapi karena hanya ukuran tinggi badannya saja yang tidak sesuai dengan umur, dan ini kita masih perlu kaji lagi apakah itu tadi yang sudah jadi rancangan Ibu Sri Wahyuni, apakah ini kesalahan dari petugasnya atau alatnya. Nah, kalau alatnya sebenarnya kita sudah di dropping dari dinas itu sudah sesuai, cuma biasa tidak teruji lagi di apa lagi tuh pengukuran secara ininya ya, hasilnya tidak di kredensial karena memang butuh dana, tenaga untuk kredensial ini tidak ada di Kota Palu. Jadi kita butuh penjadwalan ke provinsi terdekat. Dan itu memang kendala di semua puskesmas. Untuk peralatan medis itu jadwal kredensialnya itu sudah lewat. Dan kami sangat berharap nanti buat Hardianti dan Sri Wahyuni apa yang menjadi rancangannya ini bisa dilaksanakan dan bisa disosialisasikan kepada petugas-petugas yang ada di puskesmas. Kalau tadi mungkin agak ini kan untuk Hardianti ya, tentang tenaga. Tenaga kalau secara analisis beban kerja sudah mencukupi. Jadi tidak ada masalah di tenaga, mungkin hanya kepatuhan terhadap SOP. Itu saja mungkin Ibu, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Susanti yang telah memberikan penguatan dan dukungan terhadap dua peserta kita. Selanjutnya kami langsung kepada Bapak penguji, Bapak Irfan Sadat, kami silakan. Terima kasih, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Dr. Aspina, selaku coach, Bu mentor, evaluator, dan teristimewa buat dua peserta yang dari Puskesmas Birobuli Selatan. Itu Ibu Sri dan Ibu Hardianti. Ya, baik. Ada beberapa masukan saya khusus Ibu Sri Wahyuni dulu ya. Jadi Ibu Sri. Baik, Bu Sri Wahyuni. Halo, Bu Sri. Dengar? Pak, dengar, Pak. Oh iya, Bu Sri. Tadi saya agak penjelasan dari Ibu mentor. Sekarang saya ingin tahu informasi langsung dari Ibu Wanu, walaupun memang sudah ada dijelaskan sama Ibu mentor. Betapa pentingnya dua kegiatan ini yang harus dipadu-padankan antara stunting dan mulut buat ibu ya. Nah, saya kira karena penjelasan tadi dari Ibu mentor bahwa antara dua kegiatan ini saling bergandengan tangan untuk menghasilkan mengurangi stunting. Pertanyaan saya, apakah berpengaruh besar terhadap, karena pemahaman saya kalau stunting ini kan gizi buruk ya, pemberian gizi dan makanan yang ada. Saya ingin tahu penjelasan dulu kaitannya dengan judul yang saudara angkat, kaitannya dengan tadi kalau penjelasan dari Bu mentornya bahwa apa yang dilakukan oleh Ibu Hartati itu untuk baik mulut itu ada berpengaruh terhadap stunting. Bisa tidak diberikan penjelasan? Baik Pak, terima kasih. Sebelumnya ingin konfirmasi dulu kalau stunting itu Pak dia bukan gizi buruk. Stunting itu dia masalah gizi kronis atau masa lampau itu karena yang bisa akibatkan balita itu pendek. Jadi kalau untuk gizi buruk itu namanya wasting. Kalau stunting dia balita pendek. Kenapa Ibu mentor saya katakan itu berhubungan? Karena
seperti kegiatan teman saya Hardianti itu dia fokus ke kesehatan gigi ibu hamil, karena di mana biasa ibu hamil itu dia mengeluh sering sakit gigi. Jadi kalau dia kayak sakit gigi mungkin dari makannya jadi tidak nafsu makan karena giginya sakit, jadi kurang konsumsi masuk ke dalam tubuhnya, makan makanan yang bergizi kurang masuk dalam tubuhnya, sehingga nanti berpengaruh ke depannya, berpengaruh ke janinnya, nanti bisa jadi bayi yang dia lahirkan nanti bisa jadi tidak, misalnya berat badannya kurang, panjang badannya tidak sesuai sama standar, seperti itu Pak. Oh iya, berarti hanya itu efeknya itu saja karena dia Iya. sakit gigi dia nggak makan enak gitu kan? Iya. Ya. Oh iya, saya kira sebenarnya kalau saya lihat apa korelasinya antara gigi dengan stunting ini, padahal hanya karena dia sakit gigi. Kalau dia sakit gigi 2 Ya. hari, berarti setelah 2 hari dia bisa Jadi makan enak berpengaruh kan? sama nafsu makannya Pak, dia kurang makan, jadi kurang konsumsi, kurang gizi masuk ke dalam tubuhnya, berpengaruh juga ke janinnya nanti. Oh iya, hanya dampaknya bahwa kalau dia sakit gigi, saya kira biar bukan ibu hamil, kita juga yang normal, kalau disakit gigi pasti susah makan. Mau lihat orang aja malas, kan? Iya. Saya kira itu ya. Jadi pengaruh makan saja kan. Tapi kalau dia sehat dari giginya sehat ya tidak ada masalah kan. Yang penting pola makannya saya lihat korelasinya antara apa dengan sakit gigi terhadap stunting kan. Stunting itu kan bagaimana gizinya bisa terpenuhi kan. Itu yang saya. Iya, Oke, Pak. saya kira itu. Terus rancangan kalau bisa ini rancangan aktualisasi nilai dasar, ini rancangan aktualisasi di atas. Ini sampai di sini nanti. Ya Pak, kalau di laptop saya seperti itu Pak, mungkin perbedaan Word atau apa? Ya, oke lah, tidak ada masalah ini ya. Nanti di sini, terus ini nanti nilai-nilai ASN dasar gabung satu ya. Kalau memang begitu nggak apa-apa, silakan ya. Oke, saya kira itu. Nah, kata pengantar menjadi wajib semua ASN Kota Palu memasukkan di situ wali kotanya. Ya, karena yang mengeluarkan SK kalian untuk menjadi ASN nanti wali kota. Ya, nanti marah dia. Tidak dimasukkan beliau. Ya, tuh di atas Pak Wali Kota, terus Pak Kaban, terus Pak. Nah ini keseragaman saya bilang kalau mau diseragamkan Pak Wali Kota, Pak Kaban kita, terus Pak Kepala BKD, terus nanti masukkan mentor. Terserah nanti Pak. Cuman yang saya ya kalau bisa Wali Kota, Kaban, saya Kaban Kota Palu sama mentor dan sebagainya saya kira ya. Saya kira itu ya. Kalau kalian tidak marah nanti Pak Wali Kota ya. Nah ini juga nanti kalau ada yang kayak gini ya dijadikan daripada begini modelnya atau di situ enggak. Oh iya Pak. Iya, bisa. Sama berarti ya itu ya koreksi-koreksi kecil ya sebenarnya tidak terlalu berdampak tapi menurut saya nggak bagus ya. Nanti tolong diperbaiki. Nah ini memang tidak ada standar baku tentang penulisan tapi kan kalian pernah ibu-ibu pernah kuliah bagaimana di D3 ya kan pernah kuliah bagaimana cara membuat skripsi atau tesis dan makalah kan ya kan biasanya kan dia lebih gimana ya 3-3-4-4-3 gitu kan lebih ke kiri dan ke kanan ya tapi kalau kita lihat ini coba lihat ya kan terlalu lebar ke ini kan nah ini ada ruang di sini kan seharusnya terlalu luas sekali kan bisa lihat ya ya Pak bisa ya nanti tolong diperbaiki ini begitu juga ya terus ini ya nanti sesuaikan kembali terus nah ini saya kira sudah bagus ini bukunya di latar belakang ngantar dulu ASN itu ASN berakhlak baru masuk ke permasalahan ya faktor ini saya kira juga gizi balita stunting apa semua saya kira ini ada nilai persentasenya dan nanti yang akan diselesaikan dengan tahapan kegiatan itu ini yang Kota Palu 23% itu harus bisa dengan kegiatan ini bisa turun gitu ya before afternya begitu kondisi sekarang dan kondisi yang diharapkan begitu nanti ya Bu Sri Wahyuni ya kan ada nilai ada persentase di sini kan 2018 19 2000 data terakhir berapa 2000 ini data 2021 ya yang kondisi 2002 enggak ada ya sementara sekarang Pak kalau SSGI tahun 2022 sekarang enumnya masih turun pendataan yang untuk tahun 2022 ini data real dari posyandu. Yang ini ya kalau yang prevalensi ini data survei
Oke deh. Nah, nanti yang jelas ada nilai di situ, ada presentase yang saudara buat before after-nya, itu yang harus saudara selesaikan ya. Karena kan mengangkat cerita itu permasalahan yang diangkat kan. Nah, itu harus diselesaikan. Diharapkan nanti di akhir kegiatan itu bisa terselesaikan ya, minimal berkurang ya kan, kalau tidak 100%. Saya kira itu nanti. Nah, ini nanti stunting kan. Nah, ini saya lihat bagan berapa persen. Saya kira sudah ada tadi di atas, tapi di bawah lagi cuman penjelasan ya. Saya kira enggak usah di ini. Saya cuman ini presentasenya saya lihat tadi di atas. Seharusnya penjelasannya itu ini dulu, baru penjelasan umum dulu, baru penjelasan khusus. Ya, jangan dibalik. Jadi penjelasan yang justru yang mau diselesaikan itu kan mengangkat judul ini optimalisasi berdasarkan angka presentasi tadi, ya. Jadi dibalik, jangan. Jadi yang umum dulu, perjalanan nasional, baru masuk ke yang khusus untuk puskesmas. Jadi terbalik malah, ya. Nanti dibalik. Ini sebenarnya yang ini di bawah, ya kan, hasil ini. Karena penjelasan nasional dulu, baru penjelasan khusus yang Kota Palu, data-data Kota Palu ya. Nah, itu yang akan diselesaikan dengan judul ini ya, yang diambil. Kira itu. Oke, saya kira gambaran perangkat visi misi Kota Palu. Ya, ini nanti ini juga ya, nanti ada, coba lihat sama enggak ini. Kalau dia begini nanti disesuaikan ya. Ini sudah bagus. Nah, nanti dilihat. Nah, ada beberapa nanti tolong di ini lagi ya. Ya. Recording in progress. Nah ini narasi di atas kan kita sekarang ASN ini kalau dulu masih sip aneka, makanya langsung ditulis aja di sini. Di sini ASN berakhlak ya. Yang ini jangan umum, karena ASN ya bentuk ASN yang dulu profil. Ya kalau ASN berakhlak, dulu kan nilai-nilai aneka, sekarang berakhlak. Kurnya berakhlak melayani bangsa ya, value ya, value-nya kita ASN dan BUMN ya. Itu yang ini juga manfaat ya. Ini jangan penulis, peserta saja. Diganti peserta ya, yang ini ya. Ya, ini sudah organisasi oke, peserta oke, masyarakat oleh, pemerintah daerah, Pemda. Ya. Ini Pemda. Pemda harus ada 4 ya. Baik, Pak. Oke. Terus ini nanti, ini ada tabel ya, tabel nilai-nilai ASN ini, ini dibikinkan tabel di sini ya, harus ada tabel ya di atas. Oke, saya kira itu nanti dilihat. Nah ini kayak gini, bagaimana cara penulisannya? Kalau memang ini nanti disesuaikan itu. Nah ini coba lihat, nanti dilihat bagaimana mekanisme penulisannya, tata cara penulisan, ada yang jauh, ada yang dekat ya, nanti dirapikan lah ya. Iya Pak. Oke, saya kira ini Smart ASN nanti dilihat ini, cuman saya agak mengeliti berdasarkan petunjuk Presiden rapat terbatas, nggak usah narasi bagaimana, nanti coba dilihat narasi ini kan. Presiden Jokowi saya kira yang ini perlu menjadi perhatian dalam transformasi digital pada masa pandemi. Saya kira coba cari narasi yang ini ya. Ini karena dan Smart ASN itu kan tidak hanya bicara IT. Smart ASN itu ada 8 gitu. Jadi penjelasannya bukan hanya kita fokus ke IT. Smart ASN itu banyak, ada 8 ya. Jadi penjelasannya saya lihat teman-teman fokus hanya di IT, padahal Smart ASN itu tidak hanya 8 itu. Itu Smart ASN itu menuju birokrasi revolusi industri 4.0 itu ada 8. Ada di situ ada nasionalisme, integritas, wawasan kebangsaan, hospital network, penguasaan teknologi, salah satunya bahasa asing dan entrepreneurship. Jadi bukan salah satunya saja itu IT itu ya. Jadi saya lihat teman-teman hanya fokus di masalah IT, bahwa padahal itu hanya salah satu ya dari ini. Nanti ya. Oke, saya kira itu. Nah, nanti ini tabelnya ini ya. Coba dikasih ini. Ini sudah terlalu ke pinggir sekali kan. Sementara ada margin yang sudah di ini ya. Iya, Pak. Ini lain ada. Nah, ini juga. Ini kalau saya penjilitan nanti itu terpotong semua nanti ya. Nah, ini terlalu rapat sekali, sudah
Padahal ada halaman sudah ada margin yang ditentukan, walaupun memang saya bilang tidak ada standar penulisan baku tentang margin kiri kanan berapa, tetapi minimal ya. Coba bayangkan kalau sampai nanti dijilid ini sudah hilang semua ya. Ini sudah hilang semua ini. Tidak ada terpotong. Kalau dia terpotong sampai di sini, ya sudah habis, tidak ada apa yang isi yang mau dilihat gitu. Ya, setengah terpotong kalau dijilid. Saya kira itu. Nah, ini juga tampil nanti disesuaikan. Nah, ini barangkali kita sepakat saja barangkali kalau untuk berorientasi pelayanan, nggak usah dibuatkan narasi terlalu panjang begini, akhirnya penuh 2 halaman hanya membuat sementara dimasukkan saja nilainya itu nanti dijelaskan secara ini. Ini sudah dibuatkan nilai kayak begini, sudah kan terlalu melakukan konsultasi mentor, membahas kegiatan secara nggak usah dibuatkan narasi begitu, nilainya saja nanti di saat ujian ya kita tanya, saudara paham nggak nilai-nilai itu, coba dijelaskan. Jadi nggak usah dijelaskan di sini. Jadi hanya satu kegiatan ini itu sudah 2 halaman hanya untuk menjelaskan nilai-nilai itu gitu. Nah ini bayangkan nanti masuk kegiatan kedua sudah 2 halaman, Ya, baik. 3 halaman malah, ya. Jadi tidak perlu dijelaskan. Nilainya saja. Nilainya ini saja dimasuk. Nanti kita tanya. Nah di situ saudara paham nggak tentang nilai-nilai itu ya? Saya kira itu. Tapi kalau untuk tahapan kegiatan saya kira sudah lumayan bagus. Membuat jadwal. Terus mendapat personil mentor. Saya kira kalau untuk kegiatannya sudah ini ya. Terus mempersiapkan, melakukan pendampingan kader posyandu dalam pemantauan pertumbuhan. Bisa enggak kegiatannya ini bisa kegiatannya lebih dipersingkat saja, diperjelas. Terus melakukan persiapan daftar hadir, alat bahan, kegiatan pendampingan. Coba barangkali tahapan kegiatannya barangkali lebih di ini gitu kan. Kalau melakukan untuk pendampingan apa kan? Ya. Langsung menyiapkan alat dan perlengkapan kayak begitu saja narasinya kan. Nggak usah dijelaskan kayak itu sudah dipaham, pasti nanti outputnya juga kita bisa lihat kalau terlaksana apa yang dibuat ya pasti dilihat ya, pendampingan posyandu nanti di ini ya disesuaikan kegiatannya. Nah ini beberapa yang tidak diperbaiki, saya kira nanti tidak ada garis-garisnya nanti. Nah memberikan penyuluhan ini tentang bahaya. Saya tanya sama dengan teman yang tadi, penyuluhan ini ke siapa ya? Ke posyandu Bu, Pak, pengunjung posyandu, ke orang-orang tua balita. Itu Kan memang kan di posyandu, jadi setiap ada yang datang berkunjung ke posyandu itu kita berikan penyuluhan. Jadi penyuluhan posyandu. Jadi tidak perlu ada undangan atau penyampaian ya, penyampaian lisan saja. Langsung di posyandu. Iya, penyampaian lisan saja begitu. Oke deh, tidak perlu ada undangan ya. Ini. Terus memberikan penyuluhan itu mempersiapkan alat-alat dan bahan untuk penyuluhan. Nanti dilihat kegiatannya itu untuk memberikan penyuluhan itu apa ya yang disiapkan, apakah itu sudah alat dan bahan, daftar hadir, bahan. Nanti di ini kalau bisa ini sebenarnya bisa dibikin beberapa kegiatan ini sebenarnya kalau mau lagi ya, melaksanakan penyuluhan tentang bahaya stunting. Oke. Nah, membuat laporan hasil tersedia laporan. Oke, saya kira itu. SOP mendampingi kader dalam penerapan standar. Kalau secara pengukuran kader posyandu, di sini lagi membuat hasil pengukuran berat badan. Beda itu ya? Beda, Pak. Di sana di atas kan evaluasi cara pengukuran kader dan posyandu. Terus di sini membuat hasil evaluasi pengukuran berat badan tinggi balita yang dilakukan. Apa bedanya? Ya, bagaimana Pak? Maaf terputus. Halo? Ya. Bu Sri. Ya, Pak. Itu apa bedanya? Di sini kan sudah ada evaluasi cara pengukuran berat badan. Iya, di sini kan sudah ada pengukuran kader kader posyandu. Terus di sini membuat hasil evaluasi lagi. Oh iya, iya Pak. Maksudnya saya buat kayak kesimpulan dari hasil evaluasi itu apa hasilnya yang saya dapatkan.
Gitu ya. Itu kan sasaran jumlah balita, meminta daftar jumlah besaran balita posyandu, membagi jumlah sasaran balita masing-masing kader posyandu, memberikan jumlah daftar sasaran balita, mengecek evaluasi dan kalau mengecek kembali daftar kegiatan, membuat analisis kesimpulan, menyusun laporan akhir, membuat analisis kesimpulan. Gimana itu, Bu? Iya, Pak. Dari semua hasil kegiatan Membuat analisis, mengecek kembali terus dari semua hasil kegiatan yang saya lakukan, Pak, kemudian saya buatkan, saya analisis, kemudian saya buatkan dalam bentuk laporan. Bu Sri. Ya, Pak. Iya, Pak. Bu Sri. Ya, Pak. Analisis ya, terakhir ya. Ya, Pak. Oke. Baik, Bu. Terus nanti nilai-nilai ini tolong diperbaiki ya. Ya. Ini nilai-nilai tidak perlu di ini ya. Nanti dinarasikan saja sendiri. Tidak perlu ditulis begini. Masukkan aja nilai-nilai berala gini. Ya, Ya. Pak. Baik, Pak. Berarti. Oke, Nanti saya saya kira hapus itu penjelasannya. nanti disesuaikan saja ya. Saya kira itu beberapa masukan saya, nanti tolong diperbaiki. Kegiatannya lihat saja, kalau terlalu juga kegiatannya yang sudah sama juga penjelasannya. Tapi sih kembali ke saudara saja nanti bicara dengan coach atau mentor, kalau memang itu kegiatannya juga kurang lebih sama ya nggak usah di ini ya. Ya, Pak. Hanya nanti akan tulisnya sendiri, terlalu banyak juga kegiatan yang saya lihat ya, kalau mungkin sama ya tidak perlu, kalau mirip-mirip juga. Tapi nanti terserah pada peserta saja ya, nanti dilihat. Saya Baik. kira itu beberapa saran dan masukan saya. Mudah-mudahan bisa cepat diperbaiki dan bisa segera melakukan aktualisasi. Saya kira demikian. Makasih Bu Terima kasih, Pak. Mentor, Bu Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, lanjut ya Bu. Saya Iya. lanjut ya. Iya. Iya, ya. Ya. Justru Ibu bagus anunya signalnya. Saya justru di Palu jatuh-jatuh, Bu. Mudah-mudahan Pak sampai selesai bagus sampai signal. Amin, mudah-mudahan aman morowali. Amin. Iya. Baik, mana Ibu Hardianti. Yanti, Pak. Ya, Bu Hardianti. Ya, Pak. Baik, ya. Ini ada beberapa masukan saya. Nah, ini sama dengan ya. Ini dimasukkan dulu namanya ya, baru jabatannya gitu ya. Sebenarnya Yep. di bawah sudah ada contoh, cuman saya nggak tahu kenapa dikasih beda gitu kan. Jadi seharusnya dimasukkan dulu namanya. Kayak gini kan, contoh saja ini ya, Ibu Aspina, ya kan? Baru apa? Sebenarnya begitu dulu, gitu. Kepala tidak ada, wali kota juga tidak ada, pemerintah Kota Palu siapa gitu kan? Ya, kepala badan kepegawaian. Ini padahal di bawah sudah ada, sudah bagus ini, ada Ibu, ada saya, Ibu Aspina, ya, gitu ya. Kata pengantarnya, ya. Nah, Iya, itu Pak. nanti dimasukkan lagi. Terus di atas kalau bisa ini, iya halamannya nanti dimasukkan.
di atas begini ditambahin. Terus nih nanti penulisan tulis apa? Ini nanti diperbaiki aja. Ini biar lebih ini kan, lebih bagus lagi ya Iya, tulisannya. Pak. Nah, ini sama dengan tadi, yang tabel ini di lampiran saja, dibuatkan narasi saja kaitannya dengan ini. Nah, jumlah Kesmas Pirobuli, ini Kia berapa, poli anak berapa, itu nanti dinarasikan berapa persen. Justru itu yang akan dijelaskan gitu ya. Nah, ini juga di awal tadi saya bilang, coba lihat teman yang punya tadi Bu Sri Wahyuni, dia ada pengantar dulu. Jadi ini apa? Coba dilihat ini perkembangan teknologi informasi komunikasi pemerintah pusat. Narasinya barangkali nilai-nilai ASN berakhlak dulu pengantarnya ini di awal ini kan. Lihat tadi Ibu Sri Wahyuni punya kan. Nah ini terbalik ya, seharusnya ini ya berdasarkan ASN naik ke atas, ini di bawah kalau mau dibuat ya. Baru penjelasan kaitannya dengan permasalahan yang di ini. Jadi nilai-nilai itu dibuatkan nilai narasi, terus presentasinya berapa. Jadi justru itu yang akan diselesaikan before after-nya. Permasalahan itu akan diselesaikan di akhir. Kalau dia di awal bermasalah, ada 50%, nah itu mau diturunkan permasalahan itu. Poli gigi itu ada masalah di situ. Ya, itu yang harus diselesaikan. Ya. Yang kedua, setahu saya yang tadi ada penjelasan visi misi. Visi misi itu kita merujuk ke visi misi pemerintah daerah, ya. Semua yang kita selalu selesaikan visi misi pemerintah daerah, bukan visi. Walaupun memang di puskesmas mungkin ada visi misi puskesmas, tapi yang kita harus selesaikan itu kita dukung pemerintah daerah yang OPD organisasi sekarang berdasarkan peraturan pemerintah yang baru tidak ada lagi visi misinya. Itu visi misinya mengacu ke visi misi pemerintah daerah. Nah, apa yang target akan diturunkan atau diselesaikan oleh pemerintah daerah, khususnya wali kota, itu harus diselesaikan oleh OPD, ya, gitu. Baik, Pak. Kira itu nanti tinggal dilihat. Kalau yang lain saya kira sudah ini nanti. Nah, manfaat aktualisasi, ya, manfaat aktualisasi terlalu ini ya, terlalu panjang. Tujuan hanya ada 2 saja kan, pemecahan isu terus manfaat. Nah ini manfaat organisasi itu ini OPD organisasi buat pemerintah daerah Kota Palu, buat puskesmas atau organisasi OPD. Untuk petugas dan ibu hamil tidak usah. Jadi itu untuk masyarakat, peserta dan pemerintah daerah sudah ada kan? Iya, Pak. Makasih. Jadi ini dihilangkan saya secara tugas gitu. Terus untuk peserta ya, saudara sendiri penulis peserta yang untuk pesertanya ya. Nah, itu terus nanti ini tabel sudah, tapi nanti dilihat ini saya lihat kanannya daripada kirinya, nanti disesuaikan saja lah ya, bagaimana cara penulisan yang bagus itu ya, walaupun itu tidak menjadi tapi menurut saya menjadi ini. Terus ini kalau memang terpotong begini diturunkan aja ke bawah kan ya. Iya, Pak. Ini dinarasikan, ini tidak usah ada tabel hak kewajiban ASN, narasikan saja gitu ya. Ini ada tabel ini, yang ini ya. Ini dihilangkan saja, dibuatkan narasi, jangan dibikinkan tabel. Ini ya kan hak dan kewajiban ASN apa gitu, dibuatkan ya, nggak usah dibuatkan tabel. Kira itu Smart ASN. Kominfo kebijakan digital 4 kompetensi. Nah, ini saya juga sama dengan yang tadi. Rata-rata menjelaskan Smart ASN itu ini malah rujukannya Kominfo, padahal dia di Kolabjar itu apakah memang anunya hanya literasinya ke Kolabjar, literasinya berdasarkan Kominfo atau ada yang regulasi lain gitu. Ya. Saya buka di Google dan saya cari-cari banyak sekali ya kan literasi tentang situ kan, karena kalau saya lihat fokusnya hanya di IT, padahal Smart ASN itu IT salah satu saja dari berapa unsur, 8 unsur itu gitu ya. Ini terlalu fokus ke IT. ASN itu tidak hanya menguasai IT,
banyak di dalamnya. Termasuk nasionalisme itu Smart ASN juga. Bangga melayani bangsa itu di situ nasionalisme kita gitu. Ya, jadi itu barangkali nanti bisa dilihat nanti. Terus ini ya, cuma ini kan ada ininya. Jangan di ini dibeda-bedakan model tabelnya. Ya, nanti disesuaikan kembali, dilihat. Terus ini, nah ini dicoba tolong diperbaiki lagi ini. Terus ini konsultasi tersedia persetujuan mentor dan ini oke saya kira. Nah, kurang lebih sama dengan ini juga membuat lagi narasi. Tidak usah dibuat narasi terlalu panjang. Akuntabel itu apa, birokrasi itu apa, nanti secara baru dijelaskan saat diuji gitu ya. Baik, Dapat Pak. arah. Mendapatkan arah dari mentor mengenai rencana kegiatan pemeriksaan kesehatan gigi. Terdapatnya arah dari mentor, ya, arahan dari mentor. Coba nanti dicari narasinya lebih cocok ya, jangan kaitannya dengan output. Tadi ada beberapa teman yang sudah bagus bagaimana cara membuat itu ya, membuat Iya. rancangan proses terus mengisi daftar hadir, terdapat daftar hadir. Nah itu kan nggak cocok kan, mengisi daftar hadir kunjungan terdapatnya daftar hadir. Ya tersedianya lah yang cari coba narasi yang lebih pas ya. Saya kira biar kelihatan sih. Melakukan amnesia dan memandu pasien untuk mengisi status keperawatan, menetapkan hasil amnesia. Nah, jangan bahasa menetapkan, okay? Kalau bahasa output tidak bisa bahasa menetapkan. Nah, itu sama juga dengan yang teman tadi itu yang punya Ibu Sri, itu juga begitu, membuat sehingga sampai 2 halaman hanya itu, padahal tidak perlu dia ya. Itu terus melakukan pemeriksaan gigi mulut ibu hamil gugur mendampingi selama pemeriksaan. Maka tahapan kegiatannya nanti coba lebih singkat saja, tidak usah terlalu panjang penjelasannya, tetapi intinya bisa didapat. Ini dokter memberikan penjelasan medis terkait masalah kesehatan gigi mulut dan ya kayak menulis bahasa menjelaskan di majalah gitu ya. Tahapan kegiatan itu apa yang mau dilaksanakan, apa hasilnya kayak begitu saja kan. Kalau ini di majalah, di koran penyampaian kayak begini bisa ya. Terlalu panjang penjelasannya ya. Membuat hasil ini nanti yang intinya saya mau bilang ada beberapa yang harus diperbaiki kaitannya dengan tahapan kegiatan sehingga tidak terlalu banyak. Karena saya lihat banyak sekali anunya, tetapi ini edukasi kesehatan gigi mulut pada ibu hamil memberikan level risiko penyakit gigi mulut. Banyak sekali. Belum lagi penjelasannya banyak sekali. Jadi sebenarnya inti kegiatan itu apa sih yang mau dilaksanakan? Terus apa mau output itu apa gitu kan? Jadi tidak usah dijelaskan terlalu panjang. Kalau itu menyampaikan di tulisan penulisan karya ilmiah dan sebagainya, baru ini banyak sekali kegiatannya yang saya agak khawatir sebenarnya ya. Terlalu banyak kegiatan, akhirnya juga outputnya juga tidak terselesaikan dengan bagus. Sebenarnya kegiatan itu tidak usah terlalu banyak, sudah ada. Tapi saya sih tidak ada masalah. Cuman maksud saya tahapan Ke- kegiatannya itu jelas saja kegiatan apa yang mau dilakukan, terus dilaksanakan outputnya apa gitu. Sehingga ya, kegiatannya itu ada yang 4 itu dilaksanakan iya, bersamaan dilakukan dalam satu waktu pasien itu datang, Pak, bisa ada 3 kegiatan yang dilakukan. Makanya iya, banyak ya. iya. Makanya saya bilang kalau kegiatannya juga bersama bisa dirangkum dalam satu narasi yang intinya sama, kegiatannya sama, sehingga tidak terlalu banyak kegiatan yang sebenarnya juga tidak terlalu ya outputnya apa kayak gitu. Jadi lebih jelas, nggak terlalu panjang. Jelas padat apa yang mau dibuat itu, terus outputnya jelas. Itu aja intinya ya. Baik, Pak. Diperbaiki lagi nilai di
diperbaiki lagi karena satu saja kegiatan sudah sampai 2 halaman. Sebenarnya justru kita di sini kita seperti sini. Akuntabilitas. Saya tanya sama saudara, kenapa saudara masukkan nilai-nilai akuntabilitas dalam tahapan kegiatan pertama? Bisa tidak dijelaskan coba? Di tahapan yang Tahapan bagian pertama mana? saja. Iya. Itu ada bertanggung jawab atas kepercayaan. Yang bagian pertama saja. Bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan mentor untuk melaksanakan kegiatan. Iya, Halo. dijelaskan saja Bu Hardianti. Oh iya Pak, iya Bu. Di sini saya masukkan akuntabel karena di situ saya akan melaksanakan kegiatan ini secara bertanggung jawab. Iya, terus saja nggak apa-apa. Ia bertanggung jawab untuk melaksanakan semua tahapan-tahapan yang telah disepakati bersama mentor. Pak penguji, ya Iya. sudah dijelaskan Pak, silakan. Halo. Iya, Iya. sudah dijelaskan Pak. Ya. Iya, sudah dijelaskan Pak Mentor, Pak penguji. Tidak didengar. Tak putus Iya. tadi. Iya. Oke, saya kira nanti tinggal diperbaiki. Saya kira Ibu Hardianti paham nanti tinggal nilai-nilai berakhlak. Jadi kenapa saya bilang tidak perlu ditulis, tapi justru saya mendengar paham enggak akan nilai-nilai itu. Kalau ditulis semua orang pasti tahu nilai-nilai itu, ya. Tetapi bagaimana menjelaskan, terus menanamkan dalam diri, menghabituasi nilai-nilai berakhlak itu menjadi core-nya kita kan, core value. Begitu ya Bu Dokter ya? Ya, oke, baik. Sip. Ya. Terima kasih Pak masukannya. Saya kira demikian. Ya. Nanti tinggal diperbaiki. Ya, makasih Bu Coach. Ya, Bu baik. Mentor. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Penguji, Bapak Irfan Sadat yang sudah memberikan banyak masukan, saran untuk lebih sempurnanya rancangan aktualisasi dari teman-teman ya, dari Bu Sri Wahyuni dan Bu Hardianti. Dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Mentor, Ibu Susanti yang telah memberikan pendampingan. Ya, kami terus mengharapkan pendampingan dari Ibu Mentor untuk kelancaran kegiatan yang sudah direncanakan ini dilaksanakan kurang lebih 1 bulan ke depan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kita tutup seminar atas nama Sri Wahyuni dan Hardianti dengan ucapan alhamdulillahirabbil billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Silakan ya teman-teman bisa melanjutkan kembali kegiatannya. Kita akan melanjutkan kembali kita di pagi hari ini dengan peserta berikutnya. Silakan. Terima kasih Bu. Ya, silakan.